Menteri akan membentuk Satgas atau Satuan Tugas di KLHK yang namanya Satuan Tugas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara di wilayah Jabodetabek. Nah, kalau memang kebijakan yang diambil tanpa ada riset, ya seperti ini gitu. Jadi seolah-olah kayak asal bikin kebijakan, tapi tanpa ada duduk bareng dengan penelitian dan buat kajiannya dulu gitu. Seolah-olah kayak tergopoh-gopoh, kayak nggak mau dibilang nggak bertindak gitu. Mungkin niatnya baik ya, harus bertindak. Tapi ini sejatinya bukan menyentuh pada akar masalahnya. Polusi terus terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil. Kendaraan kenapa jadi sumber pencemar? Karena masih pakai bahan bakar fosil kan. Energi yang kita pakai juga masih pakai bahan bakar fosil, yaitu PLT batubara. Jadi sejatinya kalau kita mau mengendalikan polusi udara, kita harus kaji penggunaan energi kita sebenarnya. Pencemaran yang ada sekarang ini kan karena pemakaian bahan bakar fosil. Yang kita upayakan adalah kita berganti, sudah tidak lagi tergantung kepada bahan bakar fosil, semuanya bahan bakar yang renewable. Dan itu sudah dilakukan, misalnya PLN sudah punya roadmap untuk transisi energi menuju energi yang lebih renewable. Kemudian juga efisiensi energi juga akan kita kampanyekan di seluruh industri. Termasuk juga yang paling penting adalah merubah transportasi kita. Transportasi yang masih mengutamakan kendaraan pribadi didorong menjadi lebih banyak mengutamakan pejalan kaki, mengutamakan pesepeda, kemudian mengutamakan kendaraan umum. Kebijakan energi nasional dari Dewan Energi Nasional itu target bauran energi nasional EBT 23% tahun 2025. Itu harusnya sudah tercapai. Tapi kita lihat di tahun 2022 ini hanya mencapai 12,3-12,6%. Itu data resmi dari Kementerian SDM. Jadi ini perlu upaya extraordinary ya. Salah satunya tadi bahwa ternyata polusi daripada di DKI ini menjadi cerminan bagaimana peran EBT harus ditingkatkan. Indonesia masih punya solusi palsu nih, Perpres 112 tahun 2022 soal rencana pensiun PLT batubara. Kenapa bilang solusi palsu? Ternyata dalam rencana pensiunan PLT batubara juga ada yang dikecualikan. PLTU akan ditutup kecuali yang masuk dalam fase konstruksi. Jadi udah dibangun ya udah nggak apa-apa. Kecuali yang masuk dalam industri, misalnya di industri garment, industri apa, itu boleh pakai batu bara. Kecuali yang ada di industri smelter nikel, pemurnian biji besi, pemurnian nikel, itu boleh pakai batu bara. Artinya, ya percuma kita akan mengendalikan polutan dari PLT batu bara, tapi dibolehkan pembangunan PLT batu bara di tempat lain. Artinya itu kan jadi solusi palsu ya, memberikan peluang lagi pada pebisnis batubara untuk tetap berjalan gitu. Bukan ada transisi yang nyata, kita bilang transisi energinya, tapi transisi energi yang setengah hati. Tidak punya roadmap yang jelas, kita akan menggunakan energi terbarukan kapan itu tidak jelas. Tantangan dalam pemanfaatan energi bersih itu seperti apa? Tantangannya sebetulnya adalah kita itu sudah terlalu terbiasa dengan energi fosil. Sehingga semua infrastruktur yang selama ini mulai dari revolusi industri itu kan dibangun base energi fosil tadi. Kalau kita harus transformasi menjadi renewable, itu harus dibangun infrastruktur baru lagi. Dan ini biayanya mahal gitu. Sehingga nggak bisa begitu saja langsung di stop misalnya PLTU hari ini gitu. Besok langsung udah ada energi renewable, nggak mungkin. Harus dibangun 3-4 tahun, kemudian infrastrukturnya juga harus dibuat. Renewable energy itu biasanya localized dan dia juga sifatnya tidak bisa menjadi terus-menerus. Panel surya itu tergantung pada sinar matahari. Ada kalau malam hari dia nggak akan bisa produksi. Kalau air itu jauh lebih stabil, tapi kita kan harus menjaga sungainya, hutannya itu tidak rusak sehingga airnya tetap kontinu. Kemudian kalau angin pun juga sama dipengaruhi. Kalau pas siang bisa cepat, kalau pas malam dia akan berubah dan lain sebagainya.
Nah, yang karakteristik ini harus diintegrasikan sehingga pas kebutuhan puncak kita itu bisa diatasi gitu. Pilihannya berarti pembangkit listrik atau base load itu harus digantikan misalnya dengan salah satunya ya PLTA air, ya kan, geotermal kita punya di Gunung Salak, gitu, di Patuha, di Kamojang, Garut, ya kan, di Dieng, ya banyak sekali kita. Ya itu yang harus kemudian geotermal itu ditingkatkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya. Jadi kita punya cadangan terbesar di dunia. Kebijakan yang saat ini dibuat itu lagi-lagi melanggengkan perusahaan pebisnis batubara. Kenapa saya bilang melanggengkan? Ya dikemas dengan baik. Misalnya tadi akan ada pensiun PLT batubara regulasinya, tapi di dalamnya ada kecuali untuk yang bangkit listrik yang akan dibangun di smelter. Artinya kan akan memberi peluang lagi. Sementara di dunia global itu sudah saatnya meng-cut. Kenapa? Karena emisi dari PLT batubara yang dibakar itu sangat signifikan memberikan pemanasan global. Dan kita justru malah memberikan lagi peluang, bukan lagi menutup peluang untuk apa? Untuk smelter. Smelter untuk apa? Smelter untuk nikel. Nikel untuk apa? Nikel untuk electric vehicle. Jadi ini muter doang nih rangkaian ini. Bagaimana kita mengendalikan atau mengontrol kendaraan kita itu untuk tidak pakai energi fosil lagi. Tapi jangan ujuk-ujuk langsung kendaraannya dirubah jadi electric vehicle. Karena kalau penggunaan electric vehicle itu sejatinya hanya memindahkan polutan dari knalpot ke cerobong PLT batubara. Kalau sumber energinya masih pakai PLT batubara gitu. Jadi kalau mau pakai EV, iya, tapi harus diiringi dengan transisi energi yang nyata, yaitu energi yang kita pakai dari energi terbarukan.